Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan saya Ria Fajria dan rekan saya Aristo Gibrani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyelundupan dalam hukum pidana perdata internasional. Next. Kasus penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional atau HPI. Contoh kasusnya yaitu Andi dan Siti adalah pasangan suami istri yang berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Rumah tangga mereka mengalami konflik sehingga keduanya ingin bercerai. Namun berdasarkan hukum Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena ini memperoleh perceraian dengan mudah karena ingin memperoleh perceraian dengan lebih mudah dan cepat, Andi dan Siti pergi ke negara X yang memperbolehkan perceraian berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa proses pemeriksaan yang ketat. Mereka kemudian mengajukan perceraian di negara tersebut dan memperoleh putusan cerai. Setelah kembali ke Indonesia, Andi dan Siti mengajukan pengakuan terhadap putusan perceraian tersebut agar status perkawinan mereka dianggap telah berakhir menurut hukum Indonesia. Next. Permasalahan hukumnya yaitu yang pertama, apakah tindakan Andi dan Siti termasuk penyelundupan hukum? Apakah putusan perceraian dari negara X dapat diakui dan berlaku di Indonesia, dan hukum negara mana yang seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut? Adapun analisis hukumnya. Yang pertama ada pengertian penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah tindakan seorang yang dengan sengaja mengubah atau menciptakan titik tahu tertentu dalam hubungan hukum internasional untuk menghindari berlakunya hukum yang seharusnya berlaku dan menggantinya dengan hukum lain yang lebih menguntungkan. Dalam HPI, tindakan tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan penentuan hukum yang berlaku. Adapun unsur-unsur penyelundupan hukum. Dalam kasus Andi dan Siti, terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Perceraian dilakukan di negara X sehingga terdapat unsur asing dalam hubungan hukum tersebut. Yang kedua, adanya perubahan titik taut. Titik taut yang diubah adalah tempat dilangsungkannya proses perceraian. Yang ketiga, dilakukannya secara sengaja. Perpindahan ke negara X bukan karena kebutuhan menetap atau bekerja, melainkan semata-mata untuk memperoleh perceraian yang lebih mudah. Next. Selanjutnya, dengan bertujuan menghindari hukum yang semestinya berlaku. Kedua pihak ingin menghindari ketentuan hukum Indonesia yang mensyaratkan proses perceraian melalui pengadilan. Yang terakhir, bertujuan untuk memperoleh keuntungan hukum. Keuntungan yang ingin diperoleh adalah kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh perceraian. Karena seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka tindakan Andi dan Siti dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum. Hukum yang seharusnya berlaku karena kedua belah pihak adalah warga negara Indonesia dan perkawinan mereka tunduk pada hukum Indonesia, maka hukum yang seharusnya berlaku terhadap perceraian tersebut adalah hukum Indonesia. Perubahan tempat perceraian ke negara X tidak menghilangkan keterikatan para pihak terhadap hukum Indonesia. Next. Selanjutnya akan Ada dibacakan oleh saya sendiri. Yang keempat, yakni pengakuan perusahaan perceraian asing dalam hukum perdata internasional dikenal atas ketertiban umum atau public order atau open bar order. Apabila penerapan hukum asing atau pengakuan perusahaan asing bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, maka hakim Indonesia dapat menolak pengakuannya. Dalam kasus ini, putusan perceraian diperoleh melalui cara yang bertujuan menghindari hukum Indonesia. Oleh karena itu, hakim Indonesia dapat menolak mengakui putusan tersebut. Selanjutnya dasar hukumnya ada yang pertama ada pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini menunjukkan bahwa perceraian menurut hukum Indonesia harus dilakukan melalui proses pengadilan. Yang kedua ada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan putus karena pertama kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga putusan pengadilan. Selanjutnya ada penyelesaian kasusnya berdasarkan analisis di atas. Penyelesaian yang dapat dilakukan adalah yang pertama,
Hakim Indonesia menilai bahwa telah terjadi penyelundupan hukum. Yang kedua, putusan perceraian dari negara X dapat ditolak pengakuannya di Indonesia. Yang ketiga, hukum Indonesia tetap diterapkan sebagai hukum yang berlaku. Yang keempat, jika para pihak ingin bercerai secara sah menurut hukum Indonesia, mereka harus mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan yang berwenang di Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan. Kesimpulannya, kasus Andi dan Siti merupakan contoh penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional karena mereka sengaja melakukan perceraian di negara X untuk menghindari ketentuan hukum Indonesia yang mengatur syarat dan prosedur perceraian. Tindakan tersebut memenuhi unsur penyelundupan hukum, yaitu adanya unsur asing, perubahan titik paut, kesengajaan, tujuan menghindari hukum yang berlaku, dan memperoleh keuntungan hukum tertentu berdasarkan doktrin penyelundupan hukum, asas ketertiban umum, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hakim Indonesia dapat menolak pengakuan putusan perceraian tersebut dan tetap memberlakukan hukum Indonesia. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan semata-mata untuk menghindari hukum nasional tidak serta-merta diakui dan memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada saran yang masukan akan kami terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.